Anda dengan serangkaian informasi menarik mengenai beragam kekayaan yang dimiliki tanah air tercinta kita, Indonesia. Banyaknya keanekaragaman fauna yang dimiliki Indonesia membuat kita terkadang mengelompokkan jenis-jenis fauna yang ada berdasarkan habitatnya, cara berkembang biaknya, maupun cara melindungi diri dan mempertahankan hidupnya. Mempunyai alat pertahanan diri adalah hal yang wajib dimiliki bagi setiap hewan. Alat pertahanan ini berfungsi untuk melindungi diri dari musuh, pesaing, maupun predator. Biasanya alat pertahanan hewan bisa berupa duri tajam, kulit keras, kemampuan berkamuflase, hingga bisa yang mematikan. Sahabat, Ragam Indonesia kali ini akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat fauna Indonesia berdasarkan cara melindungi dirinya dengan menggunakan bagian tubuh yang dijadikan sebagai perisai atau pelindung dari ancaman predator lain. Dengan adanya perisai ini, tentu saja predator akan mengalami kesulitan untuk memangsa hewan buruannya. Karena apabila dipaksakan, maka sang predatorlah yang justru akan mendapatkan luka dari hewan yang akan dimangsanya. Yang pertama ada landak. Siapa sih yang tak kenal landak? Landak adalah hewan pengerat atau rodensia yang memiliki rambut tebal berupa duri tajam. Panjang duri landak antara 60 hingga 90 cm yang menutupi seluruh tubuhnya. Duri-duri inilah yang menjadi perisai atau alat pertahanan landak sehingga sulit untuk diserang oleh predator maupun hewan pesaing lain. Tubuh landak yang sedikit membulat membuat gerakannya tidak terlalu lincah dalam menghindari predator bila dibandingkan dengan tikus. Karena itu duri tajam pada tubuhnya lah yang dijadikan sebagai alat pertahanan. Hewan sejenis landak yang juga memiliki duri tajam pada tubuhnya namun bukan tergolong sebagai hewan pengerat adalah hedgehog atau landak mini dan echidna atau landak semut. Landak ditemukan di dataran Asia, Afrika maupun Amerika dan cenderung menyebar di kawasan tropika. Landak merupakan hewan pengerat terbesar ketiga setelah kapibara dan berang-berang. Secara umum landak tergolong herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan karena menyukai daun, batang tanaman maupun kulit kayu. Keberadaan landak saat ini sudah semakin sulit ditemukan. Bahkan kini landak dimasukkan dalam jenis hewan yang dilindungi undang-undang, artinya pemanfaatan landak tidak boleh sembarangan. Jadi amatlah tidak bijaksana jika kita menangkap dan mengkonsumsi hewan yang dilindungi karena sama saja kita melanggar hukum yang ditentukan. Jangan sampai anak cucu kita nanti hanya mengenal landak dari cerita orang tua dan buku-buku pengetahuan saja. Hewan berikutnya yang juga memiliki perisai di tubuhnya sebagai pertahanan diri adalah terenggiling. Terenggiling merupakan hewan pemakan serangga, terutama semut dan rayap. Hewan berkaki empat yang tidak mempunyai gigi ini, bentuk tubuhnya memanjang dan memiliki keunikan pada lidahnya. Lidah terenggiling memiliki perekat untuk menangkap semut atau rayap dan dapat dijulurkan hingga sepertiga panjang tubuhnya untuk mencari semut atau rayap hingga jangkauan terjauh di dalam sarangnya. Terenggiling juga memiliki cakar yang kuat untuk menggali tanah tempat tinggal semut dan mendobrak sarang rayap. Terenggiling termasuk dalam golongan hewan nokturnal atau hewan yang aktif di malam hari. Karenanya terenggiling biasa mencari makan di malam hari seperti kelelawar. Hewan yang juga dikenal sebagai anteater ini hidup di hutan hujan tropis dataran rendah dan masih dapat ditemukan di wilayah Asia Tenggara. Kalau di Indonesia, terenggiling hidup di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Bulu tubuh terenggiling berbentuk seperti sisik besar yang tersusun membentuk perisai berlapis sebagai alat perlindungan diri. Dalam keadaan terancam atau saat merasa terganggu, terenggiling akan menggulungkan badannya hingga membentuk seperti bola. Aksi pertahanan ini dilakukan terenggiling untuk melindungi bagian dada dan perutnya, karena merupakan bagian tubuh yang paling lunak dan menjadi incaran para predator untuk melumpuhkannya. Ekor terenggiling juga dapat berfungsi sebagai senjata diri dengan cara dikebatkan, sehingga sisiknya dapat melukai kulit musuhnya. Dari harimau, anjing hutan, hingga manusia menjadi ancaman kelangsungan hidup terenggiling. Tapi, manusialah yang paling berbahaya dan menjadi penyebab nomor 1 berkurangnya populasi terenggiling saat ini. Selain diburu secara massal untuk digunakan sebagai obat dan kulitnya sebagai aksesoris, habitat terenggiling juga semakin sedikit akibat penggunaan hutan sebagai lahan pertanian. Jadi, ayo kita bantu melestarikan keberlangsungan hidup satwa yang terancam punah ini ya.